Sebenarnya sederhananya itu tentang law of attraction dalam manifestasi ya, untuk menarik uang, menarik kekayaan, kemakmuran, kesehatan, relationship yang baik sebenarnya adalah pikiran dan perasaan yang kuat ya. Sesuatu yang dipikirkan, dirasakan dengan emosi yang konstan ya, maka itu akan lebih cepat ya terwujud, hadir dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah, ya Alim, ya Hanan, ya Manan, ya Salam, ya Arhamar Rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, banyak aset, sejahtera, mulia, semakin maksimal ya, menjadi saluran berkat ya, bermanfaat bagi banyak orang, dan yang senantiasa terjaga selalu vibrasi syukur makmur berlimpahnya, sehingga tanpa panjangan sadari bahkan apa yang menjadi harapan, hajat, cita-cita, bahkan impian hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya karim. Baik Bapak Ibu, jumpa lagi tanpa bermaksud menggurui atau ngajari atau komentar, tidak, hanya sekedar berbagi saja. Jika ada yang baik silakan diambil, jika tidak ada yang abaikan saja nggih. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu nggih. Jadi video ini saya buat juga untuk menjawab pertanyaan ya. Jadi waktu Selasa malam Rabu kan Zoom rutin ya, MKSO ya. MKSO terlebih khusus bab masalah lunas amanah ya, kerezekian seperti itu. Tapi mati listrik ya, sempat jalan beberapa menit, kemudian mati listrik lagi ya. Kemudian hari Rabunya ya kita ulang lagi siang ya. Asik banget ya, alhamdulillah ya. Pembahasan tentang law of attraction ini, cara manifestasinya bagaimana. Tapi kemudian ada kesalahan teknis ya, ternyata tidak terekam dengan baik Bapak Ibu. Nah jadi mohon maaf, dan saya buat video ini untuk menggantikannya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, tentang law of attraction ini atau hukum tarik menarik ini ya, sebenarnya ada 10 poin yang harus kita pahami, kita sadari agar kita mudah dalam memanifestasikan atau menggunakan law of attraction itu untuk menarik uang, kekayaan, kemakmuran, kesehatan, keberlimpahan dan sebagainya. Tapi sebelum ke sana Bapak Ibu, yang harus dipahami terlebih dahulu bahwa mungkin nanti ke depan itu ada istilah lainnya, tapi saya akan gunakan istilah yang ini. Di pikiran kita ya, satu informasi ya diterima oleh indera itu akan masuk ke dalam pikiran itu melalui beberapa layer ya, tahapan-tahapan. Tapi yang paling umum yang orang tahu yang adalah ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan saya munculkan lagi satu ya. Di antara layer-layer yang ada itu ada namanya super conscious ya. Jadi kekuatan di luar diri kita yang memang dayanya lebih besar dari kita, itu juga mempengaruhi ya energi ya, seperti itu. Begini, dalam pemahaman sederhana pikiran sadar dan bawah sadar ya. Kalau jenengan dari awal ya naik sepeda motor, belajar naik sepeda motor mobil ya, mungkin panjenengan ingat ya ketika awal-awal belajar ya, apakah masukin kuncinya dulu atau kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu, apakah starter dulu atau injak rem dulu atau apa dulu. Nah itu pikiran sadar Bapak Ibu. Nah ketika panjenengan sudah tahu, bisa, terbiasa ya, maka sekarang kalau mengendarai sepeda motor atau mobil ya sambil WhatsApp, sambil telepon, sambil nyanyi-nyanyi ya otomatis aja ya, masukin persneling ya, injak rem, kopling mungkin yang manual ya, kemudian mengendalikan gas, rem ya yang mobil matic ya, sudah semua berjalan dengan seperti biasa ya. Kayak tidak mikir lah, sudah otomatis seperti itu. Nah, jadi sederhana seperti itu. Artinya gini, bahwa apapun yang
terjadi dalam kehidupan panjenengan saat ini, sadar atau tidak ya, entah itu baik atau buruk, itu hadir datang atas undangan panjenengan sendiri. Entah itu kebaikan, keburukan, termasuk juga masalah relationship ya, belum dapat jodoh, atau kemudian nikah cerai ya, banyak hutang, atau bulat di masalah yang sama ya, sakjane ya, itu semua hadir karena undangan panjenengan sendiri. Andalah yang menariknya. Nah, ini sunatullahnya begitu ya, Allah sudah memberikan kita pikiran ya, kemudian perangkat-perangkat yang lain ya, nanti muncul namanya perasaan ya, yang kemudian para ilmuwan bahkan meneliti getaran listrik ya, gelombang vibrasi yang muncul dari jantung, dari dada ini ya, yang di sini ya, itu bisa 5.000 kali lipat lebih kuat daripada yang dipikirkan. Maka ketika Anda memikirkan, kemudian dilibatkan emosi, dibumbui dengan emosi, perasaan yang konstan, bahkan cenderung terus semakin kuat, itu yang akan terpancar ke alam semesta, dan itu akan kembali ya mewujud sebagai satu kejadian atau materi kepada datang ke hidupnya panjenengan ya, dalam bahasa sederhana seperti itu. Nah, jadi itu ya, pikiran, ada sadar, bawah sadar, dan ada sesuatu yang lebih besar yang dayanya itu di luar kendali kita. Oke. Nah, maka yang perlu disadari juga, kalau kemudian panjenengan merasa belum bahagia, belum cocok dengan kehidupan saat ini ya, belum sukses lah, katakan seperti itu ya, maka seharusnya panjenengan itu bisa memprogram ulang pikiran bawah sadar jenengan ya, untuk apa? Untuk hal yang panjenengan inginkan. 5 tahun ke depan mau sukses ya, maka yang ditarik ya, yang dikrit di pikiran sadar dan pikiran bawah sadar masuk pada level yang lebih dalam lagi, itu hal-hal yang memang ingin panjenengan wujudkan. Dalam bahasa sederhana adalah, pikirkan dan rasakanlah hal-hal yang ingin panjenengan hadirkan dalam hidup panjenengan. Pikirkan yang baik-baik, rasakan yang baik-baik. Pikirkan yang positif-positif, rasakan yang positif-positif. Hal-hal yang ingin panjenengan hadir dalam hidup panjenengan. Masalahnya adalah tanpa disadari ya, selama ini ya, saya dulu juga begitu Bapak Ibu, sekarang lebih terkontrol ketika memahami hal ini ya. Tanpa disadari orang itu sering memikirkan dan merasakan hal-hal yang tidak ingin hadir dalam kehidupannya. Yang ditarik, yang dipikirkan, yang dirasakan adalah kekurangan, ketidakmampuan, ketidakbisaan, khawatir, gundah gulana, cemas, was-was. Besok bayar utang nggak ya, misalnya gitu. Besok dapat duit nggak ya, dapat rezeki nggak ya, jangan-jangan nanti gini-gini ya, itu. Oleh sebab itu sebenarnya terapi sederhana, sangat sederhana untuk menjaga agar kita selalu menyemai benih pikiran dan perasaan yang baik, yang positif. Yakni apa? Dijaga wudhu, dijaga zikirnya. Jadi kita selalu terkonek kepada yang sumber maha, ya, maha sumber, maha segalanya, energi yang paling besar. Jadi kita selalu terkoneksi seperti itu ya. Maka berpikir dan berperasaan lah yang baik, yang positif. Nah, oke ya, selesai dengan pikiran. Nah, seperti yang saya katakan di awal, setidaknya ada 10 poin yang harus kita pahami agar kita mudah memanifestasikan law of attraction ini, hukum tarik menarik ini dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah pahami bahwa kita adalah magnet. Oke, kita adalah magnet. Saya berhenti di kata magnet ya, karena nanti bisa menjadi mungkin ternyata Anda ini magnet uang atau juga magnet kemiskinan ya. Setiap orang adalah magnet, bisa menjadi magnet kebahagiaan, bisa juga jadi magnet kesengsaraan, bisa jadi magnet kesehatan, bisa juga jadi magnet banyak penyakit, bisa jadi magnet uang, bisa juga jadi magnet kesengsaraan, yang uang itu malas datang ke orang tersebut. Kita adalah magnet. Oke, ini yang harus dipahami, ini harus disadari, kita adalah magnet. Magnet uang, magnet rezeki. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah panjenengan memikirkan sesuatu itu udah mengundang. Ini ranah pikiran loh, belum masuk ranah perasaan. Panjenengan memikirkan berarti mengundang. Panjenengan memikirkan berarti sudah ada benihnya. Kan sering saya katakan bahwa ayo kita semai benih pikiran dan perasaan yang baik, yang positif. Ayo kita semai benih pikiran dan perasaan yang
ingin kita hadirkan dalam hidup kita, kebahagiaan, kemakmuran, relasi yang bagus, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di tahap awal, ya, karena kita ini indera kita sering lihat, ya, panjangan melihat konten yang berkaitan dengan masalah rumah tangga misalkan, melihat berulang, apalagi pas mau tidur, ya, berulang-ulang itu jadi benih loh. Jadi ketika suatu saat, ya, kemudian ada muncul masalah rumah tangga, sakjane benihnya sendiri sudah panjenengan masukkan ke dalam pikiran. Maka ingat, ya, ketika mau tidur itu memaafkan, to be clear, ya, emosi-emosi negatif, ya, beresin, memaafkan, kemudian bayangin yang enak-enak. Kalau jenengan memikirkan, bahkan merasakan, ya, mikirkan yang jelek-jelek, ya, ketika mau tidur itu terpancar ke semesta dan akan dikembalikan kepada panjenengan. Cepat atau lambat, suka atau tidak, akan hadir dalam hidup panjenengan. Maka kan di Islam, ya, di kami diajarkan kalau mau tidur itu yo wudu, yo sholat, ya berdoa. Tapi poin utamanya dua itu, ya, membersihkan emosi-emosi negatif, ya, marah, kesal, dongkol itu jangan sampai masuk ke pikiran bawah sadar. Ketika kita mau tidur itu pastikan bersih lah, ya, terapinya sudah kami ajarkan, ya, tipsnya. Jadi pastikan bersih. Kemudian mikirkan yang enak-enak. Bayangin yang enak-enak, rasakan yang enak-enak. Besok dapat uang, besok ketemu bosnya seneng, ya, dengan kinerja kita, ya, seperti itu. Besok jualan laris, ya, besok banyak teman-teman, ya, besok uang makin datang masuk ke rekening, ya, jualan banyak dan sebagainya dan seterusnya. Jadi pikirkan yang enak-enak, ya. Ketika mau tidur itu kita memancar, mencipta, ya. Guru kami mengatakan ketika mau tidur itu mencipta. Nah, kekuatan penciptaan itu diperkuat, ditebelin lagi, ya. Kalau mau tidur kan ibaratnya sketsa, ya. Nah, bangun tidur itu sketsanya ditebelin lagi. Dengan apa? Dengan rasa syukur. Maka kan kami bagikan ilmu jurnal syukur, ya, dream book, vision board, itu sangat penting loh. Nah, sudah 12 menit, ya. Saya bikin video pendek-pendek saja Bapak Ibu supaya bisa dipahami. Oke, masih ada 8 hal lagi, ya, yang berkaitan dengan cara kerja law of attraction. Ini sangat penting sekali. Kalau jenengan paham ini, insya Allah lebih enak untuk mencipta, ya, seperti itu. Oke, saya rasa 2 itu aja dulu. Ingat bahwa kita adalah magnet, memikirkan berarti mengundang. Jadi hati-hati terhadap benih pikiran yang muncul, ya. Pikiran, ya, yang ditambah dengan perasaan, dengan emosi, ya, yang konstan, ya, berulang-ulang, makin gede itu cepat atau lambat, suka atau tidak, akan hadir dalam kehidupan kita. Jadi ayo kita jaga wudunya, ya, jaga zikirnya, pastikan selalu terkoneksi kepada yang maha baik, yang maha positif. Nggih, saya rasa itu aja, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.